Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ketika seseorang menyatakan kuasanya, kemampuannya kepada orang lain, tentu ada yang diharapkan oleh dia. Mungkin pengakuan, mungkin penghormatan, atau mungkin lebih jauh, supaya orang tersebut mau menaati apa yang diinginkan oleh dia. Firman Tuhan hari ini berbicara, Bapak Ibu sekalian, tentang kuasa. Di mana Allah menyatakan kuasanya melalui hambanya Elia kepada wanita janda di Sarfat. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa anak dari wanita ini sakit dan mati. Kemudian Elia yang menumpang di rumah wanita itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memulangkan nyawanya, dan Allah mengembalikan nyawa dari anak tersebut. Bapak Ibu, firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh HKBP, kuasa Allah yang menghidupkan. Tema ini mau berkata bahwa Allah mempunyai kuasa yang tak terbatas, yang sanggup menghidupkan. Melalui tema ini Bapak Ibu, HKBP ingin supaya kita mengetahui bahwa Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia maha kuasa. Dia sanggup memberikan kehidupan kepada orang mati. Dengan harapan supaya kita datang kepada Dia tentunya. Nah, kalau firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa kuasa Allah itu menghidupkan. Timbul pertanyaan, mengapa disebut bahwa kuasa Allah itu menghidupkan? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa disebut bahwa kuasa Allah itu menghidupkan. Alasan yang pertama adalah karena Allah sanggup memelihara hidup daripada umatnya. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai 16. Bapak Ibu sekalian, sebelum peristiwa kematian anak ini, di ayat di atasnya diceritakan tentang kondisi bangsa Israel pada saat itu, bahwa di sana terjadi kekeringan, kelaparan, sehingga semua susah, termasuk wanita ini, di mana pada saat itu hanya tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, hanya untuk sekali makan, habis itu habis, tidak ada lagi makanan. Namun ketika dia mau menerima Elia di rumahnya menumpang, maka Elia berkata bahwa tepung yang segenggam itu dan minyak yang hanya sedikit itu tidak akan habis-habisnya
sampai kekeringan itu berlalu. Dan memang Allah menepatinya. Dan minyak tidak habis-habis dan tepung tidak habis-habis sampai musim kemarau tersebut berlalu. Bapak Ibu, Allah mau mengatakan kepada wanita ini, wanita yang bukan bangsa Israel ini, dia adalah orang Sidon, bahwa Allah yang memilih bangsa Israel, ada juga Allah semua bangsa, bahwa Allah itu berkuasa memelihara hidup daripada setiap orang. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada wanita itu, bahwa tanpa menuai atau tanpa menanam dan menuai, Allah sanggup menyediakan makanan bagi umatnya untuk kondisi-kondisi tertentu tentunya. Bapak Ibu, alasan yang kedua adalah karena Allah sanggup menghidupkan orang mati. Ayat 21 dan 22 berkata itu, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sana bahwa anak daripada wanita itu sakit dan kemudian mati. Dan kemudian Elia memohon anugerah Tuhan, meminta supaya Tuhan mengembalikan nyawa daripada anak itu. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Elia, dan anak itu dihidupkan kembali oleh Allah. Allah mau berkata kepada wanita itu, Bapak Ibu, bahwa Allah itu sanggup melakukan apa saja. Tidak hanya menyediakan makanan dan minuman untuk kehidupan kita saat ini, tetapi juga sanggup menghidupkan orang yang mati sekalipun. Peristiwa ini, Bapak Ibu, adalah peristiwa dari bayang-bayangan yang akan terjadi nanti pada saat Yesus datang untuk yang kedua kali. Yesus berkata bahwa ketika dia datang nanti untuk yang kedua kali, dia akan menghidupkan orang yang mati. Dan dia akan membawa orang-orang percaya itu, yang dihidupkannya itu, ke tempat di mana dia berada. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu berkuasa memelihara hidup kita di dunia ini. Dia sanggup mencukupkan apa yang kita perlu dalam perjalanan hidup ini. Dan lebih daripada itu, bahwa dia di dalam tangannya lah kehidupan dan kematian. Dan peristiwa ini, itulah yang akan dilakukan oleh Yesus nanti. Dia menghidupkan orang yang mati. Dan sebelum dia mati, Yesus telah menghidupkan beberapa orang, termasuk Lazarus di dalamnya. Lazarus yang sudah mati 3 hari, sudah busuk, dihidupkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari datanglah kepada Allah, percayalah kepadanya. Di dalam Dia ada kuasa, kuasa yang akan memelihara hidupmu dan yang akan membangkitkan engkau nanti ketika engkau percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri, untuk kuasa yang menguatkan kami, supaya kami tidak ragu dalam hidup ini. Engkau sanggup memelihara hidup kami, dan Engkau juga sanggup dan memang akan membangkitkan kami nanti ketika Yesus datang. Yakinkan kami Tuhan, supaya kami tidak takut dan ragu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada Khotbah Epistel minggu depan. Amin.